Nah itu memang kemarin Pak Ustaz sudah menyampaikan bagaimana niatnya. Tapi kebanyakan mereka kalau kita tidak mengadakan apa ya atau layuan itu ditakutkan terkena apa itu musibah. Mohon nanti dijelaskan. Terima kasih. Pertama, orang haid membaca Al-Quran dalam mazhab kita hukumnya tidak boleh. Niki berdasarkan riwayat Ibnu Majah. Panjenengan kartu saged ningali di layar. La yaqra'ul junub wal haid syai'an min al-Qur'an. Orang haid dan orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Niki mazhab Syafi'iyah, kecuali kalau digunakan untuk zikir. Untuk zikir itu angsal, misalnya membaca naik kendaraan mobil, membaca ayat untuk naik kendaraan itu, atau kalimat-kalimat zikir yang lain yang ada di Al-Quran, itu ulama kita memperbolehkan. Tetapi di luar mazhab kita memang ada yang memperbolehkan. Tapi itu sekali lagi tergolong boten itu mazhabnya Daud Al-Zahiri, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Aulul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Terus sekali lagi dalam mazhab kita orang junub tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Sekali lagi, kalau tujuannya dizikri, tujuannya untuk berzikir, misalnya ibu-ibu ada yang hafidhah, ada yang hafal Quran, untuk nopo-nopo. Kemudian yang kedua, kalau ini sampun dipertanyakan, cuma perlu wonten ketegasan malih, inggih menika yang berkenaan dengan nyagar. Kita ulangi lagi dengan beberapa penjelasan tambahan nanti. Sekali lagi dalam keputusan Basul Masail PWNU Jawa Timur wonten Gresik 2009, peleresan saya sebagai notulennya waktu itu, hukumnya bersih desa nek Surabaya itu saat ini bahasanya boten-boten, tapi gerak jalan berselawat. Itu apa ini? Intinya jadi intinya itu supaya terhindar dari musibah, supaya terhindar dari hal-hal yang boten saya. Maka perincian ini mencorongkan kita anak. Sekali lagi, barang siapa menyembelih hewan dengan tujuan lillah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, supaya para bahaya keburukan dari jin tidak menimpa kepada kita, lam yakun boleh, tidak apa-apa, tidak diharamkan. Terus sekali lagi, kalau dalam bahasanya Ustaz Idrus yang mengutip dari Imam Nawawi, niku justru dianjurkan ikhsalus shadaqah indal umuril muhimmah, yang berkenaan dengan masalah hal-hal yang penting, seperti di kampung supaya selamat bersama, supaya supaya semuanya terhindar dari musibah, maka itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Saya tampilkan kitabnya dari kitab Majmu', misalnya dari kitab Majmu', apalagi seketik cuma insyaallah boten meleset, yaitu dalam kitab Al-Majmu'. Ini kantor panjenengan nanti di ini. Ini yustahabbul iksar min as-shadaqah indal umuril muhimmah. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah
ketika berhadapan dengan hal-hal yang penting. Niku untuk keselamatan bersama warga, niku termasuk al-umur al-muhim. Nah, cuma sekali lagi, ketika bersih-bersih desa atau selamatan desa utawi supados apa ini hasil yang kita tanam niku boten kenging hayam hamauran, tidak terkena paceklik, tidak terkena debu vulkanik, ataupun yang lain, maka sekali lagi tentu sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dari masing-masing warga. Tetapi tujuannya itu sekali lagi sedekah taqarrub ilallah lidaf'i syurur, untuk menolak kejelekan-kejelekan. Terus yang pertama niku yang menggunakan yang menggunakan redaksi Fathul Mu'in dan I'anatul Thalibin niku hasil putusan Basul Masail. Niki panjenengan saged waos di buku-bukunya Ustaz Idrus. Di buku di PowerPoint-nya juga ada yang berkenaan dengan masalah anjuran memperbanyak sedekah dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat penting. Oke, sampai cekap ya. Wonten belakang Bapak. Nama saya Susino dari Desa Bogosari. Yang saya mau tanyakan Susino. Saya mau tanyakan bagaimana hukumnya tentang ujung-ujung tradisi Jawa masih kental dengan ujung-ujung, contohnya Bapak Abdul Salam kaos jaran dari Kanjeng Nabi Rasul adalah sahabat Ibnu sekawan, sahabat Abu Bakar Utsman Ali, dan ada yang dikatakan lagi basa Jawa pun kawasan pada nyuwun kawasan pada nyuwun sak terusipun sak tahun sak ibu sak anjing sak pun kados senajan menika bagaimana hukumnya. Ini dari kiai saya pakai itu boleh atau tidak menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang air remi tidak pakai uang, boleh atau tidak? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ujung-ujung itu ketika kita gembira, di masyarakat itu ada yang menunjukkan untuk dana desa dan sebagainya seperti itu ya. Iya. Jadi ada yang bertawasul kepada ulama Rasyidin, bahkan Umar, Utsman, Ali, kepada Rasulullah dan seterusnya. Terus, ujung-ujung ini Surabaya berada di Surabaya ini montene nopo. Siapkan niatnya selamatan itu siapkan. Terus saya tampilkan dulu riwayat Imam Muslim. Pertama ada satu hadis, kalau ini sambil sedikit kalau jelaskan dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah itu menawi menyembelih hewan kambing, beliau berkata kepada pembantu, arsilu bihadza ila asdiqai Khadijah. Ternyata Rasulullah itu kalau menyembelih kambing, beliau hadiahkan untuk istri beliau yang sudah meninggal, Sayyidah Khadijah. Nah, ini kan kenduri, Jawa Tengah ini kan kenduri. Sampai suatu saat Sayyidah Khadijah tahu, fa'aldabtuhu yawman, suatu saat, suatu hari saya memarahi Rasulullah, tapi di murid-murid ini bukan sami kata terus yang sami. Dan terus sekali lagi yang berkenaan dengan kendurinya mengirim
Nopo namine sedekah untuk orang meninggal Rasulullah mawon hadis ini melakukan berkenaan dengan tawassul kepada Rasulullah, kepada para khalifah, dan itu mungkin nanti yang akan dijelaskan oleh Ustaz Idrus. Itu boleh, itu boleh. Sekali lagi, kula kali panjenengan bertawassul kepada Allah, bertawassul dengan para hamba-hamba Allah, para rasul, para khalifah, yang tujuannya itu meminta doa kepada Allah, itu boleh. Saya contohkan ini riwayat At-Tirmidzi yang sudah sangat masyhur. Ini menikah riwayat At-Tirmidzi dan lainnya, kakak ini Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah dan lain sebagainya. Tadi, terus ada seorang sahabat yang oleh Rasulullah diajarkan untuk berdoa dengan tawassul kepada beliau. Niki kan meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyi rahmah. Ya Allah, saya meminta kepadamu dan saya menghadap kepadamu dengan pelantaran nabimu, nabi kasih sayang, nabi yang menebarkan kasih sayang. Lalu inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litudhali. Saya menghadap kepadamu ya Allah, menghadap kepada Allah dengan panjenengan Nabi Muhammad. Tadi niki Rasulullah mengajarkan tawassul melalui Rasulullah kepada Allah. Apakah niki ketika Rasulullah hidup mawon? Boten. Terbukti di dalam riwayat Tabrani, enten sahabat yang mengajarkan niki pada tabi'in yang lain untuk membaca Quran ini. Tentu sekali lagi doa dengan berdasarkan tawassul dalam kenduri untuk menghindari keburukan-keburukan dari makhluk Allah yang lain niku boten nopo-nopo. Bahkan yang berkenaan dengan hadis ini, yang berkenaan dengan hadis ini sekali lagi seingat saya menganggap ini ulama Wahabi pun menilainya sahih. Niki ulama di luar kita, ulama Wahabi bernama Syekh Al-Bani, beliau mengatakan sahih hadis ini. Hadis yang berkenaan dengan tawassul menggunakan Rasulullah sahih. Biasanya mendhaifkan. Cuma di dalam hadis ini yang baik bukan sakit menghubungi Allah. Terus makin berkenaan masalah tawassul, internalisasi nopo ini yang bersifat amalia secara lebih mendalam dan lebih pokok, lebih konkret, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Idrus Romli, Dewan Pakar Sojana NU Terjadi. Jika semangat sebagai pulau ini beserta sampun jangkep ke atas perahu atau sekolah ini. Terima kasih atas waktunya dari Ustaz. Kalau nanti dari Bapak Ibu belum puas, mungkin di lain hari kita akan bisa lebih kita puaskan. Dan hari ini memang beliaunya bukan alat pemuas sehingga kuasa milik Anda semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terus selebihnya dan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Sulaiman untuk mengantarkan materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Haji Muhammad Idrus Romli,
Dewan Pakar Aswaja Center Timur, para masjid, para bapak ibu yang saya hormati dan juga yang berbahagia, peserta seluruh Ahlussunnah wal Jamaah yang saya cintai. Dalam kesempatan ini, marilah kita mengucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga berbahagia ini dapat bermasalah dalam dan sehat tanpa halangan satu apapun. Hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah pada pagi hari ini memasuki materi sesi yang berikutnya, yaitu ada dua materi yang akan disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah siapakah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti akan mengupas habis tentang ciri-ciri atau karakteristik daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan paham mayoritas dan diikuti oleh penduduk kita Indonesia ini. Selanjutnya nanti materi yang kedua adalah metodologi debat ketika kita berhadapan dengan kelompok lain. Barangkali mereka sudah siap dengan materi-materi debat. Oleh karena itu, pada pagi hari ini Anda akan dibekali tentang bagaimanakah metode ketika menghadapi sebuah pemikiran-pemikiran yang muncul di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, sebelum narasumber menyampaikan materi berikut ini akan saya bacakan biodata untuk kita dari beliau. Nama lengkap Muhammad Idrus Ramli. Mungkin bapak-bapak dan sekalian sudah pernah melihat di TV Aswaja atau TV 9. Ini sering muncul, sering berdebat. Kemudian tempat tanggal lahir Jember 1 bulan Agustus 1975. Jadi masih muda. Alamat rumah Jalan Kartini Kincong Jember. Iya. Nomor HP barangkali mungkin ada permasalahan yang muncul di masyarakat, bisa langsung dihandle atau bisa langsung ditanyakan ke beliau. 085 236 763 102. Saya ulangi, saudara-saudara, 085 236 763 102. Pendidikan beliau alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Pekerjaan guru ngaji dan dosen. Jabatan dalam organisasi beliau adalah Rois Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kincong Jember. Kemudian yang kedua, Dewan Pakar Ahlussunnah wal Jamaah Center Jawa Timur. Pengalaman organisasi ini sebenarnya banyak, tapi beliau sudah pernah diharapkan dari materi inilah akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Semakin banyak pertanyaan cerdas, semakin itu kita semangat untuk menggali ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk kita ketemu dengan narasumber yang merupakan pakar andalan di Kabupaten Jawa Timur, diharapkan jangan ngantuk. Oke, semangat. Jangan tidur. Apalagi jangan pulang sebelum acara selesai. Terima kasih. Selanjutnya, kalau saya banyak ngomong nanti kurang berkenan, oleh karena itu waktu secukupnya